Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirdania Nasution dengan NIM 0306193195 dari PGMI 5 semester 4 Stambuk 2019 akan menjelaskan tentang lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka berbentuk siluet atau bayangan tunas kelapa. Penjabaran tentang lambang ini ditetapkan dalam keputusan Kuarnas nomor 6 KN 72 tentang lambang gerakan pramuka. Digunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus 1961 ketika Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada Organisasi Gerakan Pramuka melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Pramuka mengandung arti kiasan sebagai berikut. Yang pertama, buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa. Yang kedua, buah kelapa tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Yang ketiga, kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ini mengandung arti bahwa pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Kelapa tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung arti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. 5. Akar kelapa kuat. Mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. 6. Pohon kelapa yang serbaguna. Ini mengandung arti bahwa pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka pada pasal 48 dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka bab 7 pasal 120, lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Pencipta lambang ini adalah Kak Sunarjo Atmodipuro, seorang andalan nasional dan pembina pramuka yang juga pegawai di Departemen Pertanian. Kak Sunarjo ini sendiri lahir pada tanggal 29 Februari 1909 di Blora dan meninggal pada tanggal 31 Mei 1979. Pertama kali lambang ciptaan Kak Sunarjo ini dipergunakan sebagai lambang gerakan pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Bayangan tunas kelapa dipilih sebagai lambang gerakan pramuka dengan mempertimbangkan kiasan yang terkandung di dalamnya. Adapun arti kiasan dalam tersebut yaitu buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi lambang buah nyiur yang tumbuh itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. B. Buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniah sehat, kuat dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia. C. Nyiur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan diri dengan keadaan sekelilingnya. Jadi lambang tersebut mengkiaskan bahwa setiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana ia berada dan dalam keadaan yang bagaimanapun juga. D. Nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi lambang tersebut mengkiaskan bahwa setiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni mulia, jujur, dan tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan ke sesuatu. E. Akar nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Jadi lambang tersebut mengkiaskan tekad dan keyakinan setiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Itu adalah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Dan terakhir, nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Penggunaannya adalah yang pertama, lambang gerakan pramuka dapat dipergunakan pada panji, bendera, papan nama kuartir atau satuan, tanda pengenal dan alat administrasi gerakan pramuka. Yang kedua, penggunaan lambang tersebut dimaksudkan sebagai alat pendidikan untuk meningkatkan dan menanamkan sifat dan keadaan seperti yang termaktub dalam arti kiasan lambang tunas kelapa itu pada setiap anggota gerakan pramuka.
Setiap anggota Gerakan Pramuka diharapkan mampu mengamalkan dan mempraktikkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya kepada masyarakat di sekelilingnya. Sebab generasi muda yang bergabung dalam Gerakan Pramuka diharapkan kelak mampu menjadi kader pembangunan yang berjiwa Pancasila. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.